Selamat sore pemirsa, sejumlah informasi politik dan kabar lainnya seputar pilkada akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan dalam Kabar Pemilu Kada. Bersama saya, Aditya Nugroho. Pemirsa, nama Ridwan Kamil mencuat sebagai calon kuat untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat. Meski menjadi calon kuat, hingga kini Partai Golkar yang menaungi Ridwan Kamil belum juga memutuskan posisi untuk Kang Emil. Pilkada Jawa Barat masih menjadi sorotan. Sejumlah nama mencuat menjadi bakal calon yang akan ikut bertanding dalam pilkada. Tak heran jika sejumlah lembaga melakukan survei terhadap para bakal calon yang dianggap kuat untuk dijadikan calon gubernur Jawa Barat. Salah satunya lewat sebuah survei yang digelar lembaga Saiful Mujani Research atau SMRC. Dalam surveinya, nama Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil masih menjadi top of mind warga Jawa Barat. Ini dibuktikan lewat hasil yang diperoleh selama survei periode awal Juni hingga 1 Juli 2024. Ridwan Kamil mendapatkan dukungan tertinggi sebesar 50,6%. Disusul posisi kedua yakni Deddy Mulyadi dengan perolehan 25,1% dan sejumlah nama lain. Angka dukungan pada Ridwan Kamil ini relatif stabil dalam 2 bulan terakhir. Sementara dalam simulasi 3 nama, suara untuk Ridwan Kamil menjadi 55,8%, Deddy Mulyadi 35,5%, Ahmad Saihu 4,3%. Jika kita pertandingkan 2 nama saja antara Deddy Mulyadi melawan Ridwan Kamil, di sini Ridwan Kamil mendapatkan suara 60,8%, Deddy Mulyadi 34,5%, dan masih ada 4,7% yang tidak menjawab. Tak hanya sebagai calon tunggal, hasil survei berpasangan pun tetap diungguli Ridwan Kamil yang dipasangkan dengan Ono Surono. RK yang bernaung di bawah Partai Golkar memang masih memiliki kans yang tinggi untuk memenangkan hati warga Jawa Barat. Meski begitu, ia tidak begitu terpaku dengan hasil survei yang memperlihatkan tingginya elektabilitas untuk dicalonkan kembali sebagai gubernur Jawa Barat. Masih diputuskan, sedang dihitung-hitung dulu. Jadi hari ini belum ada keputusan. Oh, belum ada keputusan. Saya ikut partai. Tapi kan survei elektabilitas kemarin juga masih menghendaki banyak masyarakat di Jawa Barat. Iya, kalau Jawa Barat mah nggak usah ditanyain, memang sudah pasti agak tinggi karena incumbent kan. Tapi partai kan masih menghitung baik buruknya seperti apa. Hingga saat ini Partai Golkar belum memutuskan nama-nama yang akan maju pilkada serentak yang akan digelar November mendatang. Alasannya, partai berlambang pohon beringin tersebut masih melakukan tahapan evaluasi. Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar juga belum mengumumkan kadernya yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta dan Jawa Barat. Pak RK, di Jakarta itu ada deadlock di antara koalisi atau seperti apa sejauh ini perkembangannya? Ya, tunggu waktu. Kan katanya bulan Juli, Pak. Sekarang udah bulan Sekarang Juli. baru bulan Juli. Awal. Berarti tanggal berapa? Makasih Pak. Dengan tingginya hasil survei untuk Ridwan Kamil, lantas akankah Kang Emil akan diumumkan untuk maju kembali di Pilkada Jawa Barat? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, menanggapi hasil survei SMRC, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi mengaku percaya diri untuk tetap maju di Pilkada Jawa Barat meski berada di posisi 2. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional yang percaya diri mengusung pasangan Bima Arya dan Desi Ratnasari di Pilgub Jabar. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi mengaku percaya diri untuk tetap maju di Pilkada Jawa Barat meski berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, ia berada di bawah Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi diusung oleh Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Jabar. Ia mengaku politik di Jawa Barat menjelang Pilkada masih dinamis dan bisa berubah-ubah. Apalagi ia masih konsisten dalam melaksanakan kegiatan sosial untuk turun ke masyarakat. Deddy juga yakin dengan terjun melaksanakan kegiatan sosial, dukungan masyarakat Jawa Barat untuknya akan terus bertambah.
ya sudah aja maju. Berapa Pak? Ya 5%, mau 10%, mau 11% bagi kita kan itu tidak begitu penting. Yang paling penting itu adalah harapan rakyat yang harus terus bertambah. Kan gitu. Harapan rakyat yang harus terus bertambah agar keinginan-keinginan orang Jawa Barat yang pengen jalan ke desanya bagus-bagus, yang pengen jalan kabupatennya bagus-bagus, yang pengen jalan provinsinya bagus-bagus, yang pengen ada ruas tol yang terus ditambah sehingga dari Bandung ke Subang lewat Lembang tidak macet terutama Sabtu dan Minggu, yang ingin juga ada berbagai jembatan penghubung di kota Bandung sehingga perjalanan dari Pasteur menuju Gedung Sate tidak menempuh hampir 45 menit. Kan kita ingin dong seluruh harapan itu diwujudkan. Ini kan yang menjadi kegelisahan dan harapan publik. Semoga harapan itu bisa terus dijawab dengan apa yang saya kerjakan minimal hari ini. Jika Gerindra mengusung Deddy Mulyadi, Partai Amanat Nasional sudah mantap mengusung pasangan Bima Arya dan Desi Ratnasari di Pilkada Jawa Barat. Meski sudah mengusung 2 orang di Pilkada Jabar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku tetap melihat perkembangan politik di Jawa Barat. Kita Bima Arya, Desi, 2. Jabar. Tapi kalau nanti tadi Bapak bilang ada RK, itu akan disandingkan dengan RK atau akan maju sendiri gitu Pak? Iya tentu, kita lihatlah kan musyawarah ya. Nanti kesepakatan seperti apa. Kan politik itu kadang-kadang di ujung ya. Di ujung. Tambah 1 tambah 1 kadang-kadang nggak 2 gitu. Nanti kita lihat di ujung ya. Jadi nanti di akhir seperti apa kita lihatlah perkembangannya. Ya. Tapi kami punya kandidat ada Bima Arya dan Desi Ratnasari. Sebelumnya sebuah survei yang digelar lembaga Saiful Mujani Research (SMRC) menempatkan Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil menjadi top of mind warga Jawa Barat. Ridwan Kamil mendapatkan dukungan tertinggi sebesar 50,6%, disusul posisi kedua Deddy Mulyadi dengan perolehan 25,1% dan sejumlah nama lain. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah kabar soal pemilu kada masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di kabar pemilu kada. Pemirsa, Partai Nasdem membuka peluang menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Menurut Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, meski belum ada pembicaraan dengan PSI, namun keputusan siapa yang jadi bakal calon wakil gubernur ada di Anies Baswedan. Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep kembali disebut akan dipasangkan dengan tokoh lain di Pilkada Jakarta. Setelah ditawarkan berpasangan dengan Yusuf Hamka oleh Partai Golkar, Kaisang kini disebut-sebut akan berduet dengan Anies Baswedan di Jakarta. Menurut Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Partai Nasdem memang mencermati nama-nama bakal calon yang berkembang di luar. Namun berdasarkan hasil pleno partai, hanya ada 3 nama yang bakal diusung, yaitu Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, dan Wibi Andrino. Hermawi menambahkan, Partai Nasdem tidak mengusulkan nama lain selain ketiga nama tadi, dan siapa yang akan diusung akan diumumkan pada tanggal 31 Juli mendatang. Dan di Nasdem itu sudah ada pleno antara DPW DKI dengan Bapilu Pusat. Dan memang ada 3 nama yang mengerucut waktu itu. Ada Anies Baswedan, ada Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 dari Nasdem, dan ada Wibi Andrino, Ketua Anak Muda, Ketua DPW DKI. Nah itu rencananya kita akan putuskan paling lambat 31 Juli. Jadi dari 31 Juli ke 27 Agustus juga sebenarnya masih lama. Akan tetapi peluang menduetkan Anies dengan Kaisang masih terbuka. Sebab menurut Hermawi, siapa pendamping Anies di Pilgub akan diputuskan oleh Anies sendiri. Itu mungkin saja. Jadi Kaisang itu kan salah satu aktor dalam dinamika politik yang sekarang, ya kan? Kalau dia mau menyatakan itu sebuah sinyal yang baik untuk kita sebagai sesama anak bangsa untuk mengoptimalkan seluruh
kemampuan mengoptimalkan seluruh potensi. Sekarang sudah saatnya kita mensinergikan seluruh potensi anak bangsa untuk mengejar ketertinggalan menuju kancah globalisasi yang semakin ketat persaingannya. Jika duet Anies Kaisang terwujud tentu akan menjadi menarik sebab sebelumnya Kaisang pernah menyatakan jika ia dan Anies berbeda. Dari Jakarta, Zin Kainela, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep mengunjungi Jakarta Fair Kemayoran. Kedatangan Kaisang di JFK ditemani istrinya Erina Gudono. Mereka berkeliling-keliling melihat stand. Kaisang telah menyandang ransel yang berisi makanan yang ia beli di sini. Kemarin merupakan hari terakhir dari Jakarta Fair Kemayoran. Kedatangan Kaisang dan istrinya menjadi pusat perhatian pengunjung. Sejumlah pengunjung berupaya bersuah foto bersama Kaisang dan istrinya. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep telah bersilaturahmi dengan petinggi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar. Sementara itu, PDI Perjuangan melalui Puan Maharani juga telah membuka pintu untuk Kaisang bersilaturahmi. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep semakin gencar menyambangi Ketua Umum Partai Politik. Kurang dari sepekan, Kaisang bertemu dua pimpinan partai politik sekaligus, yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar. Pada Senin 8 Juli lalu, kehadiran Kaisang disambut langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Selanjutnya, Kaisang bersama elit PSI diterima Ketua Umum Airlangga Hartarto dan para petinggi Partai Golkar pada Kamis kemarin. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membuka pintu pada putra bungsu Presiden Joko Widodo agar bersilaturahmi ke PDI Perjuangan. Mungkin ada rencana Mas Kaisang akan datang ke PDIP, Mbak. Terima kasih. Untuk Jawa Tengah, untuk maju di Pilgub Jawa Tengah itu butuh kursi 20 kursi, untuk maju 20 kursi. Sampai hari ini kan belum tahu apakah sudah cukup atau belum. Jadi akan bersama siapa dan siapa ya monggo saja, tapi harus mencukupi kursi yang memang menjadi persyaratan. Kemudian bersilaturahmi itu menurut saya penting dan sebaiknya memang dilakukan. Jadi ya harus silaturahmi. Tuh. Lampu hijau dari PDI Perjuangan melalui Puan untuk menjalin komunikasi disambut hangat Kaisang Pangarep. Ucapkan terima kasih sekali buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menganggap ucapan Puan hanyalah gimik semata. Mbak Puan memang berkata lebih soft, lebih enak, lebih menyenangkan pihak lain. Tetapi kalau kita lihat garis PDIP yang sangat jelas ya tidak suka dengan Pak Jokowi, yang dianggap tidak loyal kepada PDIP, maka ya pertemuan dengan Kaisang itu PDIP di bawah komando Ibu Megawati tidak akan terjadi, sulit. Bahkan pertemuan Presiden Jokowi dengan Megawati aja tidak pernah terjadi hingga saat ini. Sebelum Pilpres, ketika Pilpres, pasca Pilpres. Jadi saya melihat bahwa pertemuan Kaisang dengan PDIP itu ya hanya gimmick semata. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jelang pemilihan kepala daerah serentak 2024, sejumlah partai politik mulai mengotak-atik bakal calon yang akan diusung. Terbaru, Partai Golkar mengajukan duet Kaisang Pangarep dan Yusuf Hamka untuk maju di Pilgub Jakarta. Apakah pasangan itu cukup kuat untuk melawan Anies Baswedan yang berstatus petahana? Siap memberikan tiket kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep untuk ikut kontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Tak hanya itu, Golkar pun menyiapkan Yusuf Hamka atau Babah Alun untuk menjadi pendamping Kaisang seandainya Ketua Umum PSI itu berminat maju di Pilgub Jakarta. Duet Kaisang dan Babah Alun memang opsi yang sedang ditawarkan Golkar.
Golkar mengklaim pasangan itu mendapat respon positif dari hasil survei internal yang dilakukan partai. Di DKI juga kita lagi mau lihat juga seperti apa respon publik pada saat muncul nama Mas Kaisang dan juga kader Golkar kita munculkan Pak Yusuf Hamka. Jadi kalau ditanya kepada kami sampai detik hari ini kita masih melihatnya semua sangat dinamis. Pada saat wacana ini kita munculkan Mas Kaisang dengan Pak Yusuf Hamka atau dalam hal ini Pak Babahalun, dalam beberapa respon ternyata positif gitu loh. Cuman kan kita belum bisa ambil kesimpulan secara utuh apakah respon positifnya ini dalam konteks positif apa, dari bagaimana partai-partai gitu. di dalam Kim atau positif gimana, Bang Maman? Respon dari beberapa basis jejaring dan ini baru, makanya kita lagi mau lihat dulu dalam waktu kurang lebih 2 minggu ke depan. Karena kan sekarang kita lagi survei lagi nih Mas, yang kedua. Survei resmi Partai Golkar, yang pertama sudah keluar, lalu yang kedua juga lagi kita cek surveinya. Sebagai partai satu-satunya yang sudah mengajukan nama calon di Pilkada Jakarta, PKS menghormati keputusan Golkar. PKS menilai sah-sah saja bagi Golkar untuk mengajukan nama calon dari kader yang dianggap mumpuni. Kami melihat tes the water ya, tes pasar itu sah-sah saja. Cek ombak. Saya cek ombak dan itu kami harus hormati ya. Bahwa setiap partai politik nanti akan dilihat dari surveinya. Tetapi sekali lagi bagi kami sangat memahami kalau setiap partai politik sebetulnya menginginkan kadernya untuk menjadi calon kepala daerah. Karena bagi kami memang di pilkada ini juga ada relaksasi. Pemirsa, Partai Amanat Nasional telah menyiapkan Zita Anzani untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Zita Anzani berharap bisa berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, jika Ridwan Kamil tidak jadi diusung di Pilkada Jakarta, Partai Amanat Nasional telah menyiapkan Zita Anzani untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Zita Anzani berharap bisa berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta. Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku sudah menyiapkan kadernya untuk maju di Pilkada Jakarta. Yang diusulkan adalah Ketua DPP PAN, Zita Anzani, yang juga anak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. PAN juga mengaku perlu memperhitungkan untuk mengalahkan calon dari petahana jika memang ingin maju di Pilkada Jakarta. Di pertarungan Jakarta ini memang banyak yang ingin maju, ya, tetapi peluangnya bagaimana untuk mengalahkan petahana tentu ya perlu diperhitungkan karena petahana biasanya diunggulkan. Nah, ini juga termasuk RK di Jawa Barat. Nah, kami pribadi sudah menyiapkan kadernya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul, khusus DKJ, Daerah Khusus Jakarta, itu kita sudah menyiapkan Mbak Zita Anzani. Sementara itu, Zita Anzani mengaku siap untuk maju di Pilkada Jakarta. Ia juga siap jika berduet dengan Kaisang Pangarep. Menurutnya, Kaisang menjadi salah satu nama yang cocok untuk Pilkada Jakarta. Karena putra bungsu Presiden Jokowi itu berasal dari kalangan anak muda. Sebenarnya saya sudah melihat potensi Kaisang itu, kalau yang lain baru ngomongin sebenarnya saya udah lama. Saya udah, mungkin belum lama tahu ya Pak Zul bilang Kaisang Zita ya. Ya karena saya udah melihat Kaisang itu potensi mungkin dari tahun 2022. Jadi nanti kalau Kaisang dipasangkan dengan siapapun, baik itu dengan Abah ya, apa sih? Ka'bah atau dengan yang lainnya cocok. Karena kita butuh sosok anak muda di Jakarta. Nah, tapi sejauh ini kan PAN mendukung Mbak Zita juga nih buat di Jakarta ini. Ya, kita tetap komunikasi, kan ketemu udah sampaikan namanya Zita Anzani, Eko Patrio. Jadi kita tetap komunikasi dengan semua partai. Yang jelas kalau dari saya pribadi, saya pengen di Jakarta itu ada sosok anak muda. Pihaknya membuka pintu jika Ketua Umum PSI itu bersilaturahmi ke kantor DPP PAN. Hingga saat ini sejumlah partai politik belum secara resmi mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
yang telah mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, warga Pancoran, Jakarta berkumpul di pinggir Kali Ciliwung untuk menyatakan dukungan bagi Anies Baswedan untuk berlaga dalam Pilkada 2024. Sekitar 200 warga Jakarta Selatan menyatakan dukungannya dan bersiap bergabung bersama Satgas Elang Hitam Jakarta. Mereka menyatakan mendukung Anies Baswedan setelah melihat kinerja Anies yang membuat lingkungan Jakarta semakin baik. Selain deklarasi, Satgas Elang Hitam beserta warga Cikoko juga menanam 10 pohon dan melepaskan bibit ikan. Atau satuan tugas kami adalah memenangkan dan mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan untuk gubernur periode 2024 sampai 2029. Mohon izin Pak dan Ibu. Pemirsa, 6 partai politik sudah resmi memberikan dukungan kepada Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk kembali maju di Pilgub Jawa Timur. Sementara 4 partai termasuk 2 partai peraih suara teratas Pileg Jawa Timur, PKB dan PDI Perjuangan, hingga kini belum juga memutuskan siapa figur yang akan mereka usung. Pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak kembali mendapat dukungan dari partai politik untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2024. Teranyar, pasangan petahana ini mendapat restu dari Partai Persatuan Pembangunan P3. Dukungan dari P3 ini kian memperkuat kekuatan politik Hovifah Emil yang sebelumnya telah mendapat amunisi dari koalisi Indonesia Maju. Pasangan Hovifah Emil kini resmi diusung 6 partai, yakni Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, dan P3 yang telah mengamankan 57 kursi di DPRD Jawa Timur. Jadi bagi kami tidak ada pilihan, ini pilihan yang memang terbaik lah. Tidak hanya mereka memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat ya, di Jawa Timur, berkinerja baik, tapi juga memberikan kontribusi dalam pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Dan insya Allah nanti di 27 November pasangan ini akan memenangkan kembali pertarungan kompetisi di Pilkada Jawa Timur. Insya Allah nanti ya saya kira partai-partai akan berpikir ulang lah ya. Untuk tampil, kalau bisa ya udah sama-sama lah ya, gabung aja dukung Mbak Hovifah, undangan terbuka gitu ya. Karena masih ada PKB yang belum memutuskan, PDIP sendiri juga belum, Nasdem ya, P3 kan sudah bergabung. Iya. Menariknya, masih ada 4 partai yang belum menyatakan dukungan mereka. 2 partai diantaranya adalah pemenang pemilu legislatif Jawa Timur, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dengan 27 kursi dan PDI Perjuangan dengan 21 kursi. Sementara 2 partai lainnya ada Partai Nasdem dengan 10 kursi dan PKS 5 kursi. Artinya masih sangat potensial jika keempat partai berkoalisi menciptakan poros baru. PDI Perjuangan pun mengakui intens melakukan komunikasi dengan PKB dan masih menjaring beberapa nama potensial untuk dicalonkan. Ya, ini kan masih menajamkan opsi-opsi. Artinya komunikasi politik dengan siapapun, termasuk misalnya yang terakhir dengan PKB, itu adalah untuk menajamkan simulasi atas nama-nama itu. Belum ada keputusan definitif, iya. Tapi kalau konsepnya adalah dengan PKB, sebenarnya ini kan kayak CLBK aja Mbak, Cinta Lama Bersemi Kembali. 2018 atau Pilgub Jatim yang lalu juga PDI PKB, gitu, PKB PDI dengan calon Gus Ipul dan Mbak Putih pada waktu itu. Sehingga untuk bicara tentang kesamaan sejarah itu saya rasa tidak akan sulit untuk menemukan atau menentukan komposisi yang pas antara calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hanya tunggu waktu saja dan sebentar lagi saya rasa itu akan segera akan ada pengerucutan definitif.
Di antara nama-nama yang mengemuka, Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Ketua PWNU Jawa Timur Marzuki Mustamar dianggap sebagai figur kuat yang bisa menandingi kedikdayaan Khofifah Emil. Pasangan Marzuki Risma bisa saja terwujud jika PKB kembali berkoalisi dengan PDI Perjuangan seperti Pilkada Jawa Timur pada tahun 2019 lalu. Pak Marzuki dan Bu Risma itu memang tokoh-tokoh yang merepresentasikan Jawa Timur cukup bagus. Bu Risma di kalangan terutama di Surabaya Raya ya itu. Tetapi kemudian Pak Marzuki di kalangan Nahdliyin itu cukup kuat. Sementara kan di Jawa Timur kan banyak santrinya. Nah, hitungan-hitungan ini saya kira yang tidak bisa dilihat hanya dengan berasumsi kekuatan misalnya Kim non Kim misalnya. Jadi karena dari awal saya katakan bahwa wilayah Jawa Timur itu ada 5 atau 6 subkultur dan khususnya Bu Khofifah itu juga punya kekuatan sendiri meskipun beliau tidak berasal dari parpol, tapi sebagai ketua muslimat saya kira pengaruhnya dominasinya luar biasa. Akankah ada 2 poros koalisi yang tercipta di Pilgub Jawa Timur? Atau justru kekuatan Khofifah dan Emil kian bertambah jika ada partai lain yang kembali merapat? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, staf pribadi Presiden Jokowi, Sulestio Adi Utomo, meramaikan bursa bakal calon Bupati Pati, Jawa Tengah. Harapan agar putra daerah itu maju pada pesta demokrasi datang dari elemen masyarakat dan pemuda di Kecamatan Pati Kota yang tergabung dalam Nom-Noman Pati Kota. Relawan Nom-Noman Pati Kota menaruh harapan besar agar Presiden Joko Widodo memberikan restu kepada Sulestio. Figur Sulestio Adi Utomo dianggap memiliki kepribadian yang ideal untuk duduk di kursi eksekutif. Staf pribadi Presiden Jokowi itu juga dianggap merepresentasikan semangat anak muda dalam berkarya. Nom-Noman Kecamatan Pati Kota mengharapkan Mas Sulestio maju menjadi calon Bupati Pati. Anda masih menyaksikan kabar Pemilu Kada. Pemirsa, 7 partai politik sudah memutuskan mengusung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara November mendatang. Namun jumlah itu nampaknya belum cukup. DPD Gerindra Sumatera Utara mengajak PDI Perjuangan untuk bergabung ke Koalisi Gajah dengan mengusung Bobi Nasution. Lantas bagaimanakah sikap dari PDI Perjuangan atas ajakan tersebut? Dari 2 nama yang digadang-gadang akan bertarung dalam Pilkada Sumatera Utara, hingga kini hanya Bobi Nasution yang namanya terus melejit mendapat dukungan partai. Tidak tanggung-tanggung, mantu Presiden Joko Widodo ini mengantongi dukungan penuh dari 7 partai politik, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Nasdem, P3, dan PKB. Sementara calon lawannya yaitu Edi Rahmayadi hingga saat ini belum mendapatkan satupun rekomendasi dari partai politik. PDIP dan PKS dikabarkan akan mengusung Edi Rahmayadi pada Pilgub mendatang. Namun di tengah komunikasi politik antara kedua partai tersebut, Partai Gerindra mengajak PDIP untuk bergabung mendukung Bobi Nasution. Menanggapi hal itu, politikus PDI Perjuangan Ciko Hakim merasa wajar dengan ajakan tersebut. Namun PDIP sampai saat ini masih ingin memajukan calonnya sendiri di Sumatera Utara. Kita mempunyai nilai elektoral yang tinggi di sana kan, kita dapat mencalonkan sendiri dan lain-lain, dan tentunya kader-kader kami sudah teruji lah di sana ya. Ada juga nama Bang Nixon Nababan gitu yang juga sekarang juga mencuat ya. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan apakah mungkin berkoalisi dengan PKS, sangat mungkin gitu. Semuanya sangat mungkin. Kita bicara soal pilkada ini di seluruh Indonesia, semua daerah punya keunikannya masing-masing. Saya tadi juga mention about begitu heterogennya masyarakat Sumatera Utara. Jadi menyatukan kaum nasionalis, kaum minoritas yang minoritas di Indonesia walaupun di Sumatera Utara tidak juga minoritas ya, yang beragama Kristen, beragama lain selain Islam, dengan kelompok Islamis juga suatu hal yang patut dicoba karena kan memang kita harus menjaga persatuan, menghilangkan friksi-friksi sehingga bisa membangun dengan
guyup dan tidak ada permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Jadi ini semuanya masih sangat mungkin, semuanya masih sangat cair. Dan doakan saja, kita selalu bicara juga dengan Partai Gerindra tentunya, apalagi kita pilkada ini kan serentak ya di seluruh Indonesia. Jadi semua itu sangat mungkin kader-kader Partai Gerindra banyak mendaftar di DPC, DPD Indonesia, PD Perjuangan seluruh Indonesia, begitu juga sebaliknya. Jadi sementara itu politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan PDI Perjuangan memiliki suara yang kuat di Sumatera Utara. Jika PDIP menolak bergabung, bisa saja koalisi pendukung Bobi Nasution mengambil kader PDI Perjuangan menjadi pendamping Bobi Nasution. Partai PDI karena pertama kita memahami bahwa di Sumut itu juga menjadi basis kekuatan partai PDIP ya, apalagi PDIP juga partai yang bisa mengusung sendiri ya pasangan calon di Sumut, dan partai PDIP partai pemenang di nasional, partai yang kuat, partai banyak faktor. PDIP tentu di seluruh Indonesia menjadi perhatian ya. Tidak salah semua pasangan calon juga menjadikan PDIP sebagai partai ya, selain Partai Gerindra, partai pemenang Pilpres yang dicarilah untuk pasangan calon dari kader partai manapun. Jadi saya kira biasa, dan sekali lagi semua partai sekalipun ingin linier dengan Pilpres, tapi itu rasanya tidak bisa dipaksakan. Karena di pilkada ini cair, ya. Cair, dan setiap daerah punya karakteristik dan kearifan lokal sendiri. Analis politik Ahmad Khairul Umam menilai potensi Bobi Nasution melawan kota kosong sangat sulit terjadi. Hal ini karena PDIP memiliki ego yang kuat untuk memajukan calonnya. Sudah jelas misalnya Pak Gibran waktu itu memang cukup percaya diri. Hampir semua partai mendukung dia. Tetapi kemudian tetap dihitung kalau misal kemudian ini melawan kotak kosong, harus diantisipasi risiko terkecilnya, bahkan terbesarnya. Nah, maka kemudian dibuatlah satu figur lawan yang kita sendiri kalau misalnya menghitung, ini rasa-rasanya tidak begitu capable dari aspek elektabilitas, popularitas, logistik, jaringan partai dan non-partai, tidak ada. Artinya apa? Ini adalah upaya bagian dari strategi pengamanan untuk memastikan kemenangan. Nah, ini yang kemudian tampaknya nanti akan dihitung. Tetapi kalau misal dalam konteks pilkada di Sumatera Utara, rasa-rasanya PDIP memiliki pride yang tinggi untuk mempertahankan pride itu. Ini bukan hanya sekedar pride, tetapi juga tentu hal-hal yang terkait dengan ada barangkali sisi ego, ada barangkali sisi patriotisme, sisi loyalitas terhadap partai, dan ketidakmauan tentu merasa berada di bawah subordinasi kekuatan besar yang jadi tampaknya tidak pas. Mengusung sendiri begitu ya? Mengusung sendiri. Dan kalau misal kemudian memang itu bisa dilakukan, ini Sumatera Utara bisa menjadi miniatur dari kekuatan politik nasional. Karena per hari ini bisa saja Sumatera Utara PDIP barangkali akan bersatu bersama PKS, mengusung satu kekuatan yang kemudian melakukan perlawanan terhadap koalisi besar yang dibangun oleh Koalisi Indonesia Maju. Oke, berarti siapa saja yang bakal menjadi calon di Pilgub Sumatera Utara masih menarik untuk ditunggu. Akankah PDIP dan PKS sepakat berkoalisi mengusung Edi Rahmayadi, atau justru bergabung dengan koalisi gajah mendukung Bobi Nasution? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan mengundurkan diri sebagai wali kota Solo pada akhir bulan Juli ini. Ditemui saat menghadiri upacara peringatan hari lahir ke-78 Kabupaten Sukoharjo pagi tadi, Gibran enggan menjawab saat dikonfirmasi terkait kabar pengunduran dirinya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini hanya tersenyum saat ditanya awak media. Gibran meminta awak media melihat nanti. Saat ditanya apa pertimbangannya mundur lebih cepat dari jabatan wali kota Solo, Gibran pun enggan menjawab. Kabar mundur itu, Mas, di akhir Juli ada kabar bahwa mundur dari wali kota, ini benar apa enggak, Mas? Ya nanti lihat aja ya. Pertimbangannya apa, Mas? Mundur lebih cepat, Mas? pertimbangannya apa, Mas? Nanti aja ya soal itu ya. Saya nantikan dulu. Sejumlah informasi penting dan menarik masih akan kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah di Kabar Pemilu Kada.
Anda kembali di kabar pemilu kada. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera PKS telah mempersiapkan Heru Suwandaru di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Lalu mampukah PKS mengalahkan sang petahana Ridwan Kamil jika maju di Pilkada Jawa Barat? Nama Ridwan Kamil terus mencuat di Pilkada Jawa Barat. Berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, pria yang akrab disapa Kang Emil itu selalu berada di peringkat atas jika dibandingkan tokoh lainnya. Meski begitu, hingga saat ini baik Partai Golkar maupun Ridwan Kamil belum secara gamblang menyatakan maju di Pilkada Jawa Barat. Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar masih menugaskan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jawa Barat dan Jakarta. Walaupun hasil survei sejumlah lembaga sangat tinggi untuk Ridwan Kamil, bukan berarti tidak ada peluang dan ancaman dari bakal calon lain yang akan bersaing di Pilkada Jawa Barat. Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu partai yang mendulang suara besar di Jawa Barat pada saat Pileg sudah mempersiapkan bakal calonnya untuk maju, yaitu Ketua DPW PKS Jawa Barat, Heru Suwandaru. Menurut analis politik Henry Satrio, kekuatan PKS di Jawa Barat tidak bisa dianggap sebelah mata. Memang Ridwan Kamil masih tinggi sebagai incumbent ya, tapi memang belum tentu dia akan berpasangan dengan siapa nantinya. Malah ada desas-desus juga Ridwan Kamil juga akan sangat mungkin bersama dengan PKS. Jadi artinya kalau dilihat konstelasinya memang Partai Golkar berkepentingan mengajukan Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat dibandingkan di Jakarta, karena kalau dari hasil surveinya teman-teman dari SMFC, sayang kalau kemudian Golkar menggeser Ridwan Kamil ke Jakarta gitu ya. Kenapa? Karena bertarung di Jakarta sudah pasti, tapi menang belum tentu. Sementara di Jawa Barat bertarung juga pasti, tapi kemenangannya bisa jadi sangat tinggi gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Walaupun tadi saya sudah katakan di Jawa Barat ya, kekuatan PKS ini harus diperhitungkan matang-matang, apalagi sampai hari ini walaupun Heru Suwandaru yang katanya sudah mendapatkan surat tugas dari PKS, tetap ada kemungkinan Presiden PKS misalnya Ahmad Sayhu juga berpeluang kemudian nanti di ujung-ujung didorong oleh PKS sebagai calon gubernur juga. Nah, kalau seperti itu maka konstelasinya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Kabar Pemilu Kada. Sesaat lagi Anda menyaksikan program Kabar Petang bersama Andromeda Merkuri dan Gina Vita. Saya Aditya Nugroho, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.